Guys, kalian pernah nonton film ini? Ini atau ini? Pemeran utama dari film yang gue sebutin tadi itu bernama Bruce Willis. Beliau adalah salah satu legend bintang film yang masih hidup sampai sekarang. Walaupun sekarang masih hidup, tapi beliau ini sudah memutuskan untuk pensiun, guys. Kalian tahu nggak? Ternyata alasan dia pensiun gara-gara beliau terkena penyakit parah dan tidak ada obatnya sampai sekarang. Yuk kita bahas di konten ini. Hai. Balik lagi dengan gue Nitasa di Fix Film. Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ingetin nih sama kalian. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Bruce Willis adalah seorang anak dari keluarga militer dan memiliki nama lengkap Walter Bruce Willis. Beliau lahir di negara Jerman pada tanggal 19 Maret 1955. Bruce Willis merupakan anak dari pasangan bernama David Willis yang bekerja sebagai tentara Amerika dan ibunya bernama Marlene yang berprofesi sebagai pegawai bank. Selain itu, beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ketiga adiknya bernama Florence, David, serta Robert. Masa kecil beliau sebenarnya diselimuti oleh kebahagiaan dalam lingkup keluarganya. Hidupnya cukup sejahtera dan bergantung pada pekerjaan orang tuanya yang sudah mapan. Bruce kecil adalah seorang anak kecil yang memiliki semangat hidup dan cita-cita yang tinggi. Salah satu impian yang selalu terbayang-bayang sejak kecil adalah menjadi seorang aktor. Pada saat itu, menjadi seorang aktor adalah sebuah privilege dan kebanggaan tersendiri yang diimpikan banyak orang. Impiannya tersebut dibuktikan dengan kesukaannya untuk selalu tampil dalam sebuah panggung-panggung kecil yang diadakan di sekolahnya. Asal kalian tahu aja, ada salah satu gangguan parah yang bisa membunuh impiannya. Gangguan itu adalah penyakit gagap yang sudah dideritanya sejak kecil. Akan tetapi, Bruce tidak mau dikalahkan oleh penyakitnya begitu saja. Ia berusaha untuk mencari jalan untuk sembuh. Bahkan, karena dia suka berakting dan berbicara dengan banyak orang, kegemarannya itu membuatnya sembuh dari gagap. Bruce selalu melakukan pembicaraan kepada banyak orang sampai ia lupa bahwa ia memiliki penyakit gagap. Lambat laun, penyakitnya sudah tidak bisa menghalangi impian Bruce dan sembuh dengan sendirinya. Kehidupan bahagianya mulai memudar sejak orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Kejadian ini terjadi pada saat Bruce menginjak bangku SMA. Bruce akhirnya tinggal bersama ibunya dan harus berpikir keras agar keluarganya ini bisa bertahan hidup. Tanggung jawab ini mau tidak mau harus dijalaninya karena pada saat itu, beliaulah anak pertama dan paling dewasa di keluarganya. Oleh karena itu, setelah beliau lulus SMA, Bruce tidak melanjutkan sekolahnya dan langsung mencari kerja. Segala pekerjaan ia kerjakan untuk menghasilkan uang, mulai dari supir, kernet, pelayan bar, bahkan sampai menjadi pengawal pribadi. Setelah beberapa tahun sejak ia bekerja serabutan, Bruce memutuskan untuk pindah ke kota New York. Hal ini ia lakukan demi meraih impian masa kecilnya. Beliau berpikir, apabila pindah ke kota New York, maka impian kecilnya akan lebih mudah untuk diraih. Di kota barunya ini, beliau bekerja di sebuah kafe bernama West Bank Cafe. Ada alasan khusus yang membuat ia ingin bekerja di sana. Di kafe ini, banyak aktor dan para selebritis yang sering datang untuk nongkrong. Bruce ingin melihat lebih dekat serta mencari kenalan baru yang mungkin bisa membawanya ke dalam dunia hiburan. Di sela-sela kesibukannya bekerja, beliau juga mengikuti berbagai kursus drama dan akting yang masih bisa ia ikuti. Salah satu tempat ia belajar akting ada di sebuah tempat bernama Montclair State University. Usaha kerasnya di kota New York sedikit membuahkan hasil. Berkat keluasannya berkomunikasi dan menjadi sosok yang rendah hati, Bruce mendapatkan beberapa kenalan yang mengajaknya untuk menjadi aktor untuk bermain di jalanan Broadway. Pentas ini mungkin bukanlah pentas besar yang bisa membuatnya terkenal. Akan tetapi dengan kesempatan ini, Bruce sangat senang dan tidak ingin menyia-nyiakannya.
Ia merasa sudah ada yang mengakui bakatnya dan ingin mengajaknya bekerja secara profesional sebagai aktor. Bruce diajak untuk bermain dalam drama yang berjudul Heaven and Earth di tahun 1977. Kesempatan tersebut sangat beliau manfaatkan dan benar-benar tidak disia-siakan. Beliau selalu mengikuti pentas dengan performa yang luar biasa selama 3 tahunan. Sedikit demi sedikit, nama Bruce mulai muncul dalam permukaan. Beberapa tawaran menjadi aktor sudah mulai beliau terima dari berbagai pihak. Pada tahun 1980, beliau menerima tawaran bermain film untuk pertama kalinya. Film ini berjudul The First Deadly Sin yang dibintangi oleh Frank Sinatra, seorang aktor terkenal dari Hollywood. Dalam filmnya, Bruce memang bukan menjadi aktor utama, melainkan hanya sebagai pemeran figuran saja. Beliau berperan sebagai orang bernama Delaney dan hanya muncul di salah satu scene film saat makan malam saja. Pengalaman bermain di film pertamanya merupakan hal yang tidak bisa Bruce lupakan. Atmosfer menjadi seorang aktor yang bermain di film besar membuatnya semakin berhasrat untuk memaksa impiannya agar bisa secepatnya diraih. Pengalaman tersebut benar-benar membekas di benak Bruce sangat dalam. Setelah kejadian itu, Bruce merasa memiliki energi tidak terbatas untuk selalu mengejar impiannya. Bruce kemudian semakin giat dan sering berkunjung di berbagai kota di Amerika. Kunjungannya ia lakukan demi mengikuti berbagai casting atau audisi untuk mengisi sebuah peran, baik di serial drama TV atau film besar. Tibalah pada satu momen yang merubah Bruce kecil dengan penyakit gagap menjadi bintang besar. Pada tahun 1985, Bruce berhasil mendapatkan posisi penting dalam serial TV di Amerika Serikat. Serial ini berjudul Moonlighting dan ia berperan sebagai aktor utamanya. Serial ini sukses besar karena mampu menayangkan 66 episode selama 3 tahun. Dari serial inilah, Bruce bisa melangkah ke tangga lebih tinggi untuk masuk ke dalam aktor papan atas Hollywood. Nama Bruce menjadi mendunia sejak beliau bermain di film Die Hard pada tahun 1988. Jika kalian ingat, film ini menjadi salah satu film yang selalu ditayangkan di TV nasional setiap liburan Natal pada tahun 90-an. Fenomena film Die Hard ini juga membuat produser berani untuk membuat filmnya menjadi 5 film, dimulai dari Die Hard 2 tahun 1990, Die Hard with a Vengeance pada tahun 1995, Die Hard 4.0 pada tahun 2007, dan yang terakhir, Good Day to Die Hard pada tahun 2013. Berkat film Die Hard inilah, Bruce bisa menjadi salah satu aktor papan atas yang tidak pernah absen bermain setiap tahunnya. Sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang di tahun 2023, Bruce sudah membintangi sebanyak 148 judul film. Beberapa film yang bisa gue rekomendasi untuk kalian tonton selain Die Hard adalah Pulp Fiction pada tahun 1994, Armageddon pada tahun 1998, The Sixth Sense pada tahun 1999, Tears of the Sun pada tahun 2003, Red pada tahun 2010, dan yang terakhir Glass pada tahun 2019. Di usia senjanya yang sudah menginjak umur 67 tahun, Bruce membuat berita yang sangat mengejutkan. Beliau menyatakan pensiun dari dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya. Keputusan ini disampaikan oleh keluarganya. Mereka mengatakan bahwa Bruce memutuskan pensiun karena penyakit yang sudah dideritanya sejak beberapa tahun yang lalu. Sebelum adanya informasi dari keluarganya, tidak ada yang mengetahui jika Bruce menderita penyakit yang sangat serius. Bruce didiagnosa mengalami kondisi afasia. Kondisi ini memengaruhi kemampuannya untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Pernyataan ini disampaikan keluarganya pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 ini, keluarganya memberikan informasi terbaru atas kondisinya. Kondisi Bruce saat ini sudah mengalami titik yang rendah karena sudah mengidap penyakit bernama demensia frontotemporal. Kondisi yang dialami Bruce adalah kondisi acak yang bisa terjadi pada siapapun saat menginjak umur 60-an.
Sampai dengan saat ini, meskipun teknologi sudah canggih, tidak ada yang tahu penyebab utamanya. Beberapa peneliti mengatakan kondisi ini terjadi karena mutasi genetik yang ada di otak manusia, sehingga menyebabkan kerusakan otak di bagian frontal dan temporal. Informasi ini pun masih belum bisa menjawab mengapa mutasi tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara mengobatinya. Efek dari penyakit ini membuat penderitanya menjadi tidak bisa mengatur atau bahkan menghilangkan kemampuannya untuk berbicara, berencana, bergerak, dan mengatur emosi yang ada di dalam diri. Bruce mampu bertahan atas kondisi yang dialaminya berkat dukungan serta support yang selalu diberikan oleh keluarganya. Keluarganya selalu menjaga dan mencoba mencari cara agar Bruce bisa bertahan. Tidak banyak informasi yang kita ketahui selama Bruce mengalami kondisi ini. Semua informasi ini dijaga serta disimpan rapih oleh keluarganya agar Bruce bisa hidup tenang tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Kita doakan sama-sama yuk guys, semoga Bruce Willis bisa bertahan dan sehat bugar seperti sedia kala. Gue sangat yakin nih, jika bukan karena kondisi yang dideritanya sekarang, Bruce Willis pasti akan tetap berkarya dan menghasilkan film-film berkualitas sebagai aktor. Demikian kisah perjalanan hidup aktor Bruce Willis sampai dengan saat ini. Beliau adalah sosok aktor yang luar biasa yang harus bertahan karena penyakit yang sedang dialaminya. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kalian ya guys. Gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Kalau kalian nggak pengen ketinggalan update berita dan hiburan dari Fix Film 21, jangan lupa ya untuk follow akun sosmed kami di Facebook, Instagram, dan TikTok. Link akun sosmed kita ada di deskripsi ya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.